Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang aku lihat ini tuh sebuah video berjudul sulit tandingi Indonesia, tanda kehancuran Melayu Malaysia. Ini maksudnya kayak gimana nih, aku belum paham nih dari judulnya nih. Kalian sulit tandingi Indonesia, tanda kehancuran Melayu Malaysia. Aduh, ini ada apa sih? Oke, sebelum kita mulai ini video, teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung aja dulu ya kita lihat, soalnya aku nggak tahu maksud dari videonya kayak gimana ini. Jadi kita bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, let's go. Perjuangan Melayu di Malaysia. Malaysia kan memang Melayu. Melayu di Malaysia menjadi isu yang semakin serius. Ya, walaupun di Indonesia ada Melayu juga ya, tapi kan Malaysia itu untuk memartabatkan Melayu bahasa banget Melayu gitu. di negara mereka sendiri. Bahasa yang seharusnya menjadi identitas dan bahasa kebanggaan ya? kaum Melayu ini justru semakin terpinggirkan. Penggunaan bahasa Inggris yang dominan dalam pendidikan dan bisnis telah mengurangi nilai bahasa Melayu, menyebabkan generasi muda kurang menghargai bahasa dan budaya mereka. Telah bersetuju supaya versi bahasa Melayu perlembagaan persekutuan diumum dan ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Sebab lain tak ada, tinggal lagi cuma kealpaan saja. Yang kedua, kalau ini tidak dilakukan secara fizikal sekarang, kita akan dituduh kita tak serius dengan pembahasan bahasa kebangsaan dalam konteks bahasa perlembagaan. Tapi memang sih di Malaysia itu kayaknya mereka tuh lebih populer dengan bahasa Inggris ya guys ya, daripada bahasa sendiri gitu. Ya, contohnya aku suka banget nonton film Malaysia, drama Malaysia. Tapi tuh aku lihat di setiap drama atau film mereka tuh pasti tuh tersulut bahasa Inggris tuh lebih banyak gitu. 1963 sudah dijadikan sebagai teks sahihnya bahasa Melayu. Tapi kenapa tidak perlembagaan kita? Ini cuma pentadbiran yang menghalang, bukan soal lain. Ada pihak lain mengatakan sifat persis bahasa Melayu dalam perlembagaan itu katanya dipersoalkan. Saya cabar mereka. Sifat persis yang mana yang dicabar, yang tak disetujui? Sebenarnya sudah dihalusi dan sudah pun dijadikan sebagai dasar pokok menjelang tahun 2015 lagi. Perlembagaan itu sudah dalam bahasa Melayu sebagai persis sahih. Tapi dalam hal pentadbiran tadi tidak dijadikan. Jadi saya fikir ini mudah, bukan soal dasar lagi. Jadi kalau timbul di mahkamah mengatakan peruntukan ini tidak begitu tepat tarifnya, kita berhujah di mahkamah. Apa salah? Biar hakim menentukan. Kita boleh hujahkan, biar mahkamah memutuskan. Tapi perlembagaan wajib dalam bahasa Melayu. Versi Inggris sebagai nombor 2. Teks dalam bahasa Melayu perlembagaan kita dah wujud lebih 20 tahun. 20 tahun lagi mengatakan tak persis. Ini sia-sia bekerja. Saya mesti sebut perkara ini. Sebagian besar profesion guaman menentang mereka yang bukan fasih dalam bahasa Melayu. Mereka fasih dalam bahasa UK. Sebab itu mereka akan cuba menetapkan bahasa Inggeris itu yang sahih. Selain daripada itu, sebagian besar pegawai tinggi kita dalam AGC juga dilatih di luar negara. Mereka lebih bermimpi dalam bahasa Inggeris daripada dalam bahasa Melayu. Sebab itu agak enggan mengemukakan versi bahasa Melayu. Pada saya itu remeh. Terus saja, kanun tanah negara yang begitu teknikal pun dah dalam bahasa Melayu. Ini kan pula perlembagaan tanah air. Kita segan sikit kepada Indonesia lah. Pancasila dalam bahasa Indonesia. Ya, hukum-hukum, perintah-perintah semua dalam bahasa Indonesia. Kita tak adalah azab begitu, mesti ada. Begitulah masalah konstitusi Malaysia yang masih menggunakan bahasa Inggris. Banyak undang-undang
banyak di Malaysia yang juga masih menggunakan bahasa kolonial tersebut. Oh. Hal ini membuat semakin sulit bagi Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu. Keadaan semakin memprihatinkan karena para pejuang bahasa di Malaysia semakin terpinggirkan, terutama karena partai-partai berbasis Melayu tidak lagi menjadi penguasa. Oke. Jarang Jadi udah pada hari dikuasai ini seorang Melayu bercakap Melayu asing ya. dengan istilah dan perkataan ataupun ayat Melayu yang penuh Melayu. Tak boleh kita salahkan sekarang kalau generasi Melayu mengatakan mereka kurang minat. Satu keturunan sudah berubah. Bahasa Melayu itu tidak ditingkatkan sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu itu tidak ditingkatkan sebagai bahasa diplomatik, dan bahasa Melayu itu tidak ditingkatkan sebagai bahasa komersial. Bahasa Inggris komersial, bahasa Mandarin, Cantonese komersial, bahasa Melayu tidak. Wah. Hari ini cuba kita pergi kepada satu bank, tak payah saya sebut mana-mana, minta perjanjian gadai tanah. Semua dalam bahasa Inggris. Oh. Dalam satu ayat ada Dia masuk sahaja ke bahasa bank? Inggris pada hari ini. Bahasa Inggris. Marilah kita pergi lunch. Pergi Tak lunch. sebut tengah hari lagi makan tengah hari. Tolong bagi call ya. Tak sebut lagi panggil. Panggil. Betul. Jadi kita nak ke mana? Tidak. Dia kata, so kita nak ke mana? So. Orang pergi bank dah segan nak cakap Melayu. Cakap orang putih, cakap Inggeris. Sebab nak membuktikan saya mampu bercakap Inggeris. Kalau saudara masuk kampung hari ini, car wash kiri kanan. Cuci kereta tak ada lagi. Misalnya. Coffee house sudah Coffee begitu. house. Jadi masalah istilah sendiri adalah masalah besar yang ada pada kita. Jadi udah dari Namun, bahasa saya sehari-harinya akui tuh udah ini bahasa Inggris semua dia adalah susah ya. masih berada dalam lingkungan masalah lamentasi. Sekarang kita pergi kepada hal yang berkaitan dengan bahasa ilmu. Begitu juga dengan hubungan diplomasi. Terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Saya dan Prof Awam tempoh hari telah berhubung semasa kami di Dewan. Minta beliau berani ke depan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomatik. Dibuatnya. Dia pergi ke UN, bangsa-bangsa bersatu, bercakap dalam bahasa Melayu. Saya nak tumbang lantaran kemegahan. Beliau habis khidmat sekejap, datang Madani. Maka semuanya pun disapu di bawah kapet Permaidani. Itu lamentasi lagi ya. Namun kita mesti tahu apa yang kita perjuangkan. Ini sebab saya sebut balik. Mungkin ada di kalangan kita yang agak separa umur dengan saya mengatakan, ini cerita lama. Memang cerita lama. Ini bahasa Melayu cerita lama. Ini bahasa kebangsaan cerita lama. Orang Melayu jangan rasa itu adalah topik yang sudah lansai. Belum. Sebab kita dipermainkan bukan oleh orang lain, oleh bangsa sendiri. Ini masalah dia. Tak payah saya sebut pagi ini. Ada universiti sekarang yang dulu diwujudkan untuk bahasa Melayu, sekarang diinggriskan. Diam-diam sudah diadakan konversinya sendiri. Itu bisa-bisa bahasa Melayu bisa hilang gitu. Tuan-tuan cari jawabannya. Nah, Sobat Maju, begitulah nasib kaum Melayu di Malaysia yang memprihatinkan. Bagaimana pendapat kalian? Nah teman-teman ya, itu dia videonya yang kita lihat. Wah, itu kalau kayak begitu seterusnya bisa-bisa bahasa Melayu itu bisa hilang itu.
karena mereka itu lebih fokus ke bahasa Inggrisnya ya. Ya emang nggak bisa menyalahkan masyarakatnya, karena emang dari pemerintahannya kayaknya mau menggunakan bahasa Inggris mereka ya. Mungkin kayak rapat, kalau kita Indonesia ngomong rapat ya, mungkin mereka ngomongnya meeting gitu kayak. Jadi udah kayak udah mendarah daging juga bagi mereka bahasa Inggris itu ya, padahal seharusnya yang mendarah daging itu bahasa Melayu gitu. Beda banget sama Indonesia gitu. Wah, kacau sih, kacau. Kalau sampai itu seterusnya kayak gitu ya bisa-bisa hilang itu bahasa Melayu di Malaysia itu, karena mereka lebih fokus ke bahasa asing. Seharusnya walaupun di negara mereka itu banyak warga negara asing yang, tapi seharusnya mereka tuh lebih, khususnya masyarakat Melayu asli itu setempat tuh, mereka tuh seharusnya bisa dong bahasa Melayu gitu. Pemerintahan juga seharusnya lebih menerapkan bahasa Melayu itu sendiri ya. Contohnya aja tadi kayak ke bank, mereka lebih menggunakan bahasa Inggris. Wah, gimana kalau di Indonesia guys, kita ke bank pakai bahasa Inggris, bisa kita nggak jadi ke bank ya, karena kita hanya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa-bisa kita nggak ke bank, nggak bisa kita ngomongnya. Karena Indonesia emang Indonesia banget ngomongnya ya. Justru di Indonesia ini sendiri guys, kalau kalian pergi ke daerah kepulauan kayak Kepulauan Riau tuh, bahasa Melayunya tuh masih digunakan banget loh, kental banget malahan, karena emang tuh masuk bahasa daerah situ ya, jadi fasih lagi. Tapi sayang banget loh kalau di Malaysia bahasa Melayunya udah kayak nggak terlalu digunakan gitu. Mereka lebih ke Inggris-Inggrisan gitu ya, Inggris-Inggrisan ngomonginnya. Udah, jadi ya kita doakan aja lah yang terbaik untuk pemerintahan Malaysia. Semoga bahasa Melayunya nggak hilang gitu, dipertahankan gitu, jangan terlalu fokus bahasa asing gitu ya guys. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget to like, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan jika oke. Terima kasih, see you, bye, assalamualaikum.